Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Sari dari kelas IPM A6. Di sini saya akan menjelaskan pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan Indonesia. Dan saya sendiri mengambil studi kasus di Batam, yakni perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Seperti kita ketahui bahwa daerah perbatasan Indonesia kebanyakan lebih tertinggal dibanding dengan perbatasan negara lain atau negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, yang tentunya negara tersebut lebih maju ketimbang Indonesia sendiri. Tertinggalnya wilayah perbatasan Indonesia menyebabkan masyarakat lebih tergantung pada negara lain, seperti halnya mata uang, pekerjaan, produk, dan lain-lain. Maka dari itu perlu adanya pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan Indonesia sendiri untuk menarik daerah di sekitarnya supaya mengalami kemajuan pula dan tidak tertinggal dari negara tetangga. Pada hal ini saya mengambil studi kasus pusat pertumbuhan di Batam. Batam sendiri merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Dari kacamata saya, Batam merupakan daerah perbatasan yang cukup berkembang dibandingkan dengan wilayah perbatasan lain di Indonesia seperti Kalimantan lah. Karena seperti kita ketahui bahwa Batam merupakan tempat perdagangan yang cukup besar, bahkan dikenal dengan black marketnya. Contohnya kita sering mendengar bahwa penjualan barang elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain yang ada di Batam itu harganya sangat murah. Memang kenapa sih murah? Memang merupakan barang ilegal dan tidak dikenai pajak. Tapi saat ini pemerintah pun sudah mengambil kebijakan mengenai hal tersebut. Karena memang letak wilayahnya Batam yang strategis dengan negara Singapura dan Malaysia, tidak heran memang perdagangan di sana cukup maju. Wilayah Batam yang dekat dengan Singapura dan Malaysia, strategi yang mungkin sangat tepat adalah melakukan pembangunan di Batam. Dengan pembangunan yang dilakukan, tentunya juga dapat menarik para investor untuk berinvestasi di pembangunan Batam. Dan menurut saya pembangunan di Batam juga lumayan baik. Terbukti saat ini sudah ada bandara yang tentunya akan memudahkan akses ke Batam atau Batam ke daerah lain ataupun ke luar negeri. Tidak hanya bandara, pembangunan juga mulai dari pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, dan sejenisnya juga mulai banyak di Batam. Dikutip dari kompas.com sendiri, di Batam pusat perbelanjaan memperlihatkan tingkat hunian 89,64% dari total luas 200.092.630 meter persegi. Tingkat sewa rata-rata berada pada level 400.088.538 per meter persegi dalam per bulan. Subsektor hotel juga memperlihatkan kinerja positif, yakni 53,08% dari total 1.712 kamar. Tarif sewanya mencapai rata-rata 2,9 juta per malam, sedangkan untuk apartemennya yang masuk pasar sebanyak 782 unit dengan posisi tingkat hunian 65,71% dan tarif sewa rata-rata 22,5 juta rupiah per meter persegi dalam satu bulan. Dari data yang telah disebutkan tadi, terlihat dampak pembangunan yang ada di Batam itu sangat berdampak dan sangat pesat menurut saya sendiri. Dengan pendapatan yang tinggi akan membantu perekonomian Batam dan tentunya akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat Batam sendiri. Menurut saya sudah sangat sesuai strategi pusat pertumbuhan di Batam dengan memanfaatkan sektor perdagangannya yang memang sudah terkenal dan sudah mungkin dipercaya di Indonesia sendiri, dan melakukan pengembangan dan melakukan pembangunan di Batam dengan membangun pusat pembelanjaan, hotel, dan tempat wisata dan lain-lainnya. Dengan begitu masyarakat tidak lagi bergantung pada produk ataupun pekerjaan mata uang dan lain-lain ke negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia. Dari hasil ini pun, prinsip yang digunakan adalah prinsip kesejahteraan bagi
masyarakat Batam sendiri. Dengan pembangunan yang dilakukan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi itu pun tentunya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Batam. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan, yakni di Batam. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi dan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.